Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian Raden Mas Cokrojoyo atau Sunan Geseng, ditulis oleh SM Said, Sabtu 13 Agustus 2016. Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijaga. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijaga kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau geseng. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan bebet Tanah Jawi, pertemuan Cokrojoyo dengan Kalijaga diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelan, kini masuk Purworejo, untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijaga singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dijadikan gula, memiliki kebiasaan bernyanyi atau nembang saat membuat gula aren. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijaga sangat takjub. Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijaga kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijaga. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan, Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada dia, Sunan Kalijaga memberikan syarat pada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijaga berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah hingga mereka bertemu kembali. Dalam satu versi lainnya disebutkan Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijaga di sebuah batu. Bulan demi bulan telah lewat sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Sunan tak menemukannya karena keadaan telah banyak berubah. Dia mencari ke sana kemari dibantu beberapa muridnya yang lain. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Sunan pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga. Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah.
Setelah api reda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu terang benderang dan tampaklah Cokrojoyo, sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya. Tapi ajaib, tubuh Cokrojoyo dan tongkat Sang Sunan tak terbakar sedikit pun, hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo. Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lowanu, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Lowanu, kemudian dia menetap di Jolositro, Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering disiarahi banyak orang. Kisah mengenai kesaktian atau karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gribik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah beratap gribik, anyaman dari Nyiur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Gribik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem, dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan. Semuanya kebagian. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apem seraya mengucapkan zikir Ya Qawiyu, Allah Maha Kuat. Mereka pun kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gribik itu dengan menyelenggarakan upacara Ya Qawiyu pada setiap bulan Safar. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak. Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak Bintoro. Sunan Geseng diperintah untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu pelantikan Raden Fatah sebagai Sultan Demak. Tinggal 1 hari lagi pelantikan tiba. Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan. Alangkah terkejutnya Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa. Para juru masak segera ditanyai Sunan Kalijaga dan mereka mengatakan belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng. Sesegera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggungjawaban. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Allah di masjid kaget akan datangnya gurunya. Setelah Sunan Kalijaga menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya sebab keasikan berzikir. Sunan Geseng lalu segera pergi ke hutan. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Sementara acara tinggal besok pagi, dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk. Ilham pun datang. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek. Setelah mendapatkan apa yang dicarinya, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu pendek? Sunan Geseng menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Lalu Sunan Geseng berdoa dan tiba-tiba dari lubang bumbu muncul suara dan keluar tempe yang cukup banyak. Hebat sekali, apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga bergumam. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijaga berkata lagi, loh ini kan acara pelantikan raja, masak lauknya cuma tahu tempe, apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa, kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiapkan. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi.
dan acara pelantikan Raden Patah sebagai Sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong, dekat Gunung Telomuyo. Secara administratif di bawah Kecamatan Grebeg, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Setelah itu, di Desa Kleteran, terletak di bawah Desa Tirto, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Sunan Geseng. Ada sebuah makam kuno, juga makam Sunan Geseng, tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur, yang konon juga tempat Sunan Geseng bertapa di situ sampai akhirnya hutan terbakar, dan pada saat dia wafat diyakini dia juga dimakamkan di tempat itu. Demikian kisah kesaktian Sunan Geseng atau Raden Cokro. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai Sultan pun sukses digelar. Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Makam Sunan Geseng diyakini terletak di Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu, makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto di kaki Gunung Andong, dekat Gunung Telomuyo. Secara administratif di bawah Kecamatan Grebeg, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Setelah itu, di Desa Kleteran, terletak di bawah Desa Tirto, juga terdapat sebuah pondok pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Sunan Geseng. Ada sebuah makam kuno, juga makam Sunan Geseng, tepatnya di hutan di atas Bukit Kapur, kurang lebih 10 km di sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur, yang konon juga tempat Sunan Geseng bertapa di situ sampai akhirnya hutan terbakar, dan pada saat dia wafat diyakini dia juga dimakamkan di tempat itu. Demikian kisah kesaktian Raden Mas Cokrojoyo atau Sunan Geseng, murid Sunan Kalijaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.